Shalom, jumpa kembali dengan saya Hedi Bong di dalam acara MRT. Kita patut bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita di setiap musim. Kali ini saya akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya yakin kalau Anda akan mendirikan sebuah bangunan, Anda tidak hanya menginginkan bangunan model yang bagus, melainkan juga kuat. Kalau Anda ingin memberi sepatu, yang Anda pilih bukan hanya warnanya saja yang menarik, melainkan juga kuat dan tahan lama. Begitu pula dengan Tuhan. Dia menginginkan setiap orang Kristen kuat di dalamnya, memiliki iman yang kokoh sehingga kita bisa menang ketika kita menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, tentu kita akan banyak mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjatuh dan kita bisa mengalami kegagalan. Apa yang akan kita lakukan kalau kita mengalami kegagalan? Apakah kita semakin terperosok atau justru sebaliknya, kita segera bangkit dari kegagalan itu? Kalau saya mempelajari tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Contoh, Adam, Abraham, Musa, Daud, bahkan salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus pernah gagal. 3 kali dia menyangkal nama Tuhan Yesus. Namun, mereka bukan orang-orang yang terbenam di dalam kegagalan. Ketika mereka gagal, mereka segera bangkit. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Artinya, ada banyak orang kalau pada saat kesusahan, ia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan sampai doa puasa. Ketika doanya sudah dijawab, keadaannya sudah mulai nyaman, sukses, berhasil, dia mulai lupa diri dan menjadi sombong. Dia lupa bahwa segala pencapaian, keberhasilan, kesuksesan itu datangnya dari Tuhan. Menurut saya, ini adalah ujian terberat bagi orang-orang percaya. Mari kita mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan namanya. Yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik, ataupun diejek. Kalau kita mengalami hal seperti itu, berbahagialah. Karena Yesus mengalami hal yang sama. Orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan. Kita harus tahan menerima kritikan, masukan, pendapat negatif dari orang lain yang mungkin merasa tidak suka atau iri hati dengan keberadaan kita. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, jangan simpan kepahitan. Itu sampah. Buang semuanya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Untuk menjadi prajurit yang hebat, bukan dibentuk di dalam barak atau di lapangan dengan berbaris, tapi di medan perang. Untuk menjadi pelaut yang tangguh, tidak dilahirkan di laut yang tenang, tapi di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan bertumbuh dalam iman adalah murid Kristus yang kuat di tengah ujian kehidupan. Kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara boleh share kepada keluarga, teman, atau sahabat. Biarlah di hari terakhir ini kita
semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.